وبالأسحار هم يستغفرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada malam hari ini kita akan membaca sedikit dari sirah kehidupan keluarga kecil Nabi Ibrahim alaihissalam sampai kepada pengagung kepemuliaan Allah kepada Ibrahim dan keluarganya, ujian dan cobaan yang menimpa mereka dijadikan salah satu dari syariat Islam yang sangat agung, yaitu haji dan berkorban di hari raya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat As-Saffat ayat ke-99 sampai 113. Ketika Ibrahim berkata, wa qala inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Ibrahim berkata, sesungguhnya aku akan berangkat menuju kepada Rabbku dan dialah yang akan memberikan petunjuk untukku. Para ulama tafsir menyebutkan kepergian Nabi Ibrahim alaihissalam yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah perjalanan beliau dari negeri beliau menuju ke negeri Syam. Setelah Ibrahim diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan kaumnya sampai mereka membakar Nabi Ibrahim alaihissalam hidup-hidup di tengah gentingnya keadaan Ibrahim alaihissalam. Di detik itulah Allah Subhanahu wa taala berkata, qulna ya narukuni bardaw wa salama ala Ibrahim. Kami berkata kepada api, wahai api, berilah kesejukan dan kedinginan kepada Ibrahim. Dan ketika itu disebutkan oleh Abdullah bin Abbas, hanya satu kalimat yang keluar dari mulut Ibrahim alaihissalam, hasbi Allah wa ni'mal wakil. Cukup bagiku Allah Subhanahu wa taala sebagai penolongnya. Dari sinilah, setelah kejadian inilah Ibrahim alaihissalam hijrah ke negeri Syam. Dan pada waktu itu Ibrahim diberikan masukan oleh istrinya Sarah untuk menikahkan budaknya yang bernama Hajar. Ya, waktu itu Ibrahim umurnya sudah sangat tua, sudah 80 tahunan. Allah belum memberikan kepada beliau rezeki anak. Ya, sampai-sampai Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin, ya Rabbku berikanlah kepadaku keturunan dari orang-orang saleh. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Dan kemudian kami memberikan kabar gembira kepada Ibrahim, seorang anak laki-laki akan tumbuh dewasa. Ya, nah, Sarah ketika kondisi
umur Ibrahim sudah semakin tua. Akhirnya beliau memberikan atau menawarkan kepada Ibrahim untuk menikah budak beliau yang bernama Hajar. Setelah beberapa saat Ibrahim alaihissalam menikah dengan Hajar, Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada Ibrahim dari Hajar seorang anak. Itulah yang disebut sebagai atau dinamakan dengan Ismail. Ya, nah di sini ada pelajaran penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau misalnya ditanya apa sebab-sebab yang dengannya Allah akan memberikan kepada saya rezeki seorang anak, maka dari pelajaran ini cukup nyata bagi kita. Yang pertama doa. Rabbi habli minas salihin. Ya Rabbku, berikanlah kepadaku seorang anak yang saleh. Ini tugas kita pertama apa? Doa. Sebagaimana juga maklum dari Nabi Zakaria alaihissalam, beliau juga berdoa kepada Allah. Idnada rabbahu nidaan khafiyah. Qala rabbi inni wahana al-'azmu minni washta'ala ra'su syaibah wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyah. Ketika Zakaria dia memanggil Rabbnya, wahai Rabbku, sesungguhnya tulangku sudahlah melemah dan rambutku sudah memutih, dan istri beliau juga sudah sangat tua, tetapi aku tidak pernah sekalipun kecewa berdoa kepada Engkau ya Rabbku. Berapa tahun berarti Nabi Zakaria berdoa kepada Allah? Puluhan tahun. Bukan 1 bulan, bukan 2 bulan, puluhan tahun beliau berdoa kepada Allah. Sampai-sampai sudah putih rambutnya, sudah lemah tulangnya. Istri beliau juga sudah hilang, sudah menopause. Tapi beliau berkata, "Walam akun bidu'aika rabbi syaqiyah." Aku tidak pernah sekalipun ya Allah kecewa ketika berdoa kepadamu. Ini yang pertama. Ya, jadi ada sebab ilahiyah, ada sebab duniawiyah. Sebab-sebab ilahiyah yaitu dengan kita berdoa kepada Allah dan juga beristighfar. Sebagaimana yang ternukilkan dari Al-Imam Hasan Al-Basri, datang orang-orang kepada Al-Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Ya Imam, sesungguhnya saya tidak memiliki anak. Apa saran dari engkau?" Beristighfar. Datang orang lagi, "Ya Imam, saya tidak memiliki, saya sulit untuk mendapatkan rezeki. Apa solusi?" Istighfar. Ini solusinya. Allah menyebutkan di dalam ayatnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilu as-samaa 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina." Ila akhir ayat. Aku katakan, beristighfarlah kamu kepada Rabbmu. Sesungguhnya Dia itu Maha Pengampun. Yursilus sama alaikum midrara. Dia akan memberikan kepada kalian air dari hujan, dari langit. Wa yumdidkum bi amwali wa banina. Dan Dia akan memberikan kepada kalian kelapangan rezeki dan juga apa? Anak-anak, keturunan kepada kalian. Dan yang kedua adalah sebab duniawiyah. Ya, sebab yang bisa kita lakukan. Di antara sebabnya apa? Apa sebab yang kita sebutkan tadi di awal? Ibrahim menikah lagi. Menikah kedua. Dengan siapa? Dengan Hajar. Allah memberikan rezeki kepada Ibrahim melalui Hajar, seorang anak bernama Ismail. Dan subhanallah, beberapa saat kemudian Allah memberikan rezeki kepada Ibrahim melalui Sarah, anak seorang bernama Ishak. Jadi dua-duanya jadi hamil. Istri pertama sudah sekian tahun menikah nggak hamil-hamil, tapi ketika diberikan kemudahan kepada suaminya menikahi budaknya, ya, Ibrahim memiliki 2 anak, satu dari Hajar, satu dari Sarah.
Wa sadaqan nabiyuna sallallahu alaihi wasallam, dan wa sadaqallah. Ya, sebelumnya. Apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang seseorang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan kepadanya kemudahan. Allah akan berikan kepadanya rezeki. Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Ya, Rasulullah menyebutkan dalam hadisnya, Allah fi aunil abdu makan al abdu fi auni akhi. Sesungguhnya Allah menolong seorang hamba ketika hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan yassiru. Ya, bermudahlah, dan barang siapa yang seseorang memudahkan urusan saudaranya, Allah akan memudahkan urusannya dunia dan akhiratnya. Aku tuh melihat bagaimana keberkahan yang didapatkan oleh Ismail Ibrahim alaihissalam dengan kedua istri beliau. Ini ada sebab-sebab yang lain. Ini cuma sebab yang zahir dan nampak dari kisah yang kita sebutkan. Baik. Kemudian Ibrahim alaihissalam atau Sarah ketika melihat Hajar sudah memiliki anak dari Ibrahim, ya wajar manusia. Ada terjadi sesuatu di antara Sarah dengan Hajar alaihissalam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim ya untuk meninggalkan negeri Syam, membawa istrinya Hajar dengan Ismail ke sebuah lembah, ke sebuah negeri yang tandus, tidak ada pepohonan, tidak ada air, yang ada hanya gunung-gunung batu. Itulah kota yang disebut dengan kota Mekah. Ya, jadi tidak ada manusia pun, seorang pun ketika itu. Dan Ibrahim alaihissalam hanya membawa beberapa kendi minuman dan beberapa butir kurma pada waktu itu sebagai bekal ya beliau, anak beliau dan istri beliau pada waktu itu. Jadi jangan bayangkan Mekah seperti hari ini ya. Mekah hari ini merupakan tanah yang paling termahal di dunia itu di Mekah. Dari informasi yang saya baca, di Mekah itu tanah 1 meter 6,1 miliar 1 meter. Ya. Dan tidak ada kota yang paling tersibuk di dunia lebih sibuk dari Mekah dan Madinah. Ya, kalau di kota lain itu sibuknya kan tahun-tahun baru atau waktu liburan. Di Mekah kapan sepi? Gak pernah sepi di Mekah. 24 jam kotanya hidup, gak pernah mati. Terlebih sekitaran Masjid Nabawi dan Masjid Haram Mekah. Ya, aktivitas perekonomian terpadat di dunia. Mekah, Madinah. Kan begitu. Setiap hari berapa orang masuk ke Mekah, Madinah? Ya, setiap jamaah berangkat haji, berangkat umrah, dia bawa jajan berapa? Minimal dia bawa jajan 3 juta sampai 5 juta, minimal. Ya, jus di sana harganya 30.000 murah. Di sini ada yang beli jus 30.000. Karena memang orang buang uang di sana, apa saja dibeli. Ya, namun subhanallah, itu semuanya para hadirin dan hadirat adalah perjuangan. Kita baca sedikit bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan istri beliau Hajar. Disebutkan dalam Sahih Bukhari. Ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Ibrahim untuk hijrah, untuk berangkat ke Mekah, tanah tanpa ada penghuni seorang pun. Tiba-tiba Ibrahim pergi meninggalkan istri dan anaknya. Berjalan Ibrahim. Ya. Kemudian Hajar alaihissalam mengikutinya lewat belakang. Dan Hajar berkata, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu? Wa tatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa fi insun wala syai'un." Ya Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Apakah engkau ingin meninggalkan saya dan anak kita yang baru saja lahir, yang engkau telah menunggu puluhan tahun? Allah memberikan kepada engkau anak, kemudian engkau tinggalkan kami di lembah yang tidak ada satupun manusia di sini, dan tidak ada apapun, nggak ada rumah, nggak ada pepohonan. Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, langsung tetap berjalan, terus boleh berjalan. Kemudian dipanggil oleh Hajar, "Ya Ibrahim, aina tadhhabu?" Wa Ibrahim, hendak kemana engkau pergi? Diulang berkali-kali. Terus Ibrahim berjalan, dia tidak menoleh.
Kemudian Hajar alaihissalam berkata, "Ya Ibrahim, Allah alladzi amaraka bihadza." Wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan saya dan anakmu, wahai Ibrahim? Apa kata Ibrahim? Aina. Iya. Allah yang memerintahkan saya untuk meninggalkan. Apa kata Hajar? Perhatikan. Bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana sejuknya seorang suami memiliki istri yang kuat dan taat kepada Allah. Kata Hajar alaihissalam, "Idzan la yudhi'un Allah." Kalau demikian Allah enggak pernah menyia-nyiakan saya. Allah enggak pernah menyia-nyiakan saya. Dan Ibrahim alaihissalam tidak menoleh, terus dia berjalan. Dia tidak melihat ke Hajar, tidak melihat kepada anaknya. Khawatir. Apa yang dikhawatirkan Ibrahim? Khawatir Ibrahim itu iba, kasihan. Melihat istri dan anak yang baru saja diberikan oleh Allah nikmat, ya, menunggu puluhan tahun tiba-tiba ditinggalkan di tengah padang pasir. Berat nggak kira-kira? Berat nggak kira-kira? Berat loh. Penantiannya begitu lama, penantian yang luar biasa. Tiba-tiba disuruh tinggalkan. Atau logikanya begini. Ya, antum kumpulin uang, berpuluh tahun antum kumpulin uang. Sampailah uang antum misalnya 300 juta, cita-cita ingin beli mobil. Antum beli mobil. Tiba-tiba misalnya ada satu kasus antum masuk penjara, ditangkap, masuk penjara. Sakit nggak kira-kira? Antum menunggu puluhan tahun ngumpulin uang pelan sedikit sampai pada titik antum beli mobil. Hari antum dapat mobil, antum harus meninggalkan mobil itu. Misalnya antum masuk penjara lah, atau apalah misalnya, yang intinya antum nggak bisa menikmati. Dan kenikmatan mobil itu nggak sebesar nikmat punya seorang anak, kan begitu kan? Antum punya mobil, kelihatannya asik, ya, ketika kita belum punya mobil. Ya, mobil sudah kita pegang 1 bulan, 2 bulan jenuh, bosan. Kan seperti itu. Apa saja? Antum nggak punya motor, akhirnya punya motor. Sebulan 2 bulan bosan. Iya, antum punya rumah. Seakan-akan ketika belum punya rumah luar biasa kalau punya rumah. Sudah punya rumah sebulan 2 bulan biasa. Tapi kalau anak ada bosan nggak? Gak ada kebosanan orang punya anak. Punya anak 2 bulan, wah, udah jenuh saya sama anak ini, nggak ada. Karena dia terus akan berkembang. Ada sesuatu yang ditunggu. Belum bisa jalan, ditunggu supaya dia bisa jalan. Ya, ketika dia sudah jalan, ditunggu kapan dia bisa lari. Ketika dia bisa lari, ditunggu kapan dia bisa bicara, kan gitu. Ketika dia sudah bicara, ditunggu kapan dia bisa sekolah. Dan seterusnya. Dan seterusnya. Ya, nah Ibrahim di kondisi seperti ini beliau disuruh meninggalkan istri dan anaknya. Tidak menoleh, terus beliau berjalan. Beliau seorang laki-laki, seorang bapak, seorang suami. Siapa yang enggak sedih? Tapi beliau ingin membuktikan cinta beliau kepada Allah lebih dari segala-galanya. Berat loh dan ibu-ibu, berat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah ayat dalam Al-Qur'an. Inna azwajakum wa auladakum aduwwul lakum fahdharu. Sesungguhnya istri-istri kalian dan anak-anak kalian merupakan musuh yang nyata buat kalian. Hati-hati kalian. Berapa banyak orang-orang atau si bapak, dia menjerumuskan dirinya ke dalam dosa dan maksiat dikarenakan apa? Istri dan anaknya. Kalau kita mau meneliti kembali, kenapa banyak orang korupsi? Padahal hartanya itu sangat banyak. Bukan nggak cukup makan dia. Kalau kita menelusuri, melihat ternyata istrinya di belakang. Bang, ya, abang kan sudah lama bekerja, bahkan sudah jadi pejabat. Itu teman saya, suaminya baru saja jadi pejabat. Tasnya itu Masya Allah, ratusan juta beli tas. Hermes terbaru. Di Paris dia pesan tasnya. 1 miliar. Saya nggak minta tas yang 1 miliar, setengahnya saja, 500 juta pun siap. Nah si suami karena terlalu cinta sama istri, pat ku copeng oleh mertua kita. Buna solusi. Kan begitu.
Akhirnya cari. Ini bisa diolah di sini. Olah. 500 juta. Ternyata enak dapatin 500 juta. Besok cari olah kedua, olah ketiga, olah keempat. Nah si anak juga kayak gitu. Ayah, ini gimana nih? Saya ini kan anak pejabat. Masa kemana-mana naik motor? Belilah mini cooper satu. Berapa miliar? Miliaran harga mobil. Nah, si bapak karena wah anak saya jangan dianggap sepele sama teman-temannya. Karena terlalu cinta sama si anak, akhirnya apa? Caplok yang haram. Ya, namanya orang tua, apapun dia akan korbankan untuk anak. Apapun akan dia korbankan kepada istri. Makanya Allah mengatakan, inna azwajakum wa auladakum aduwwul lakum fahdharu. Sesungguhnya sesungguhnya anak-anak kalian dan istri-istri kalian merupakan musuh bagi kalian. Hati-hati kata Allah. Hati-hati. Iya. Tetapi subhanallah, Ibrahim beliau membuktikan ternyata cinta beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Cinta beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Kakek-kakek sudah umur 80 tahun loh, mikirin mobil enggak? Nggak ada dia mikirin mobil. Mikirin rumah nggak ada. Yang dia pikir apa? Punya anak, kan begitu. Sudah kakek-kakek, apa lagi mau dipikir? Jadi Allah memberikan kepada beliau nikmat yang paling terbesar dari seluruh nikmat yang ada di muka bumi ini. Kan begitu. Tapi beliau buktikan cinta beliau kepada Allah lebih dari segalanya. Dunia itu tidak membuat mata Ibrahim menjadi sirna kabur. Dunia tidak membuat Ibrahim lupa kepada Sang yang menciptakannya. Beliau buktikan. Berjalan Ibrahim ketika beliau sudah tidak lagi melihat anaknya. Istrinya sudah tidak terlihat. Beliau mengangkat kedua tangannya. Baru beliau menoleh ke belakang. Beliau berkata, Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, sesungguhnya aku titip keturunanku ya Allah di sebuah lembah yang tidak ada pepohonan sama sekali. Enggak ada apapun. Enggak ada apapun. Iya, dan di sini nanti akan ada rumahmu yang disucikan. Dan tanamkanlah pada hati-hati manusia untuk condong kepada rumah ini ya Allah. Dan berikanlah kepada penduduknya rezeki dari buah-buahan. Subhanallah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam Allah kabulkan. Dijadikan Mekah sebagai kiblat muslimin. Yang hati muslimin rindu untuk mendatangi kota suci. Siapa yang gak rindu datang ke kota suci? Ya jangankan orang-orang yang mungkin sudah mulai multazim, mulai istiqomah. Ya, pasti akan rindu kota suci. Jangankan orang di pasar yang mungkin gak pernah ikut pengajian. Saya sampaikan tadi pagi di masjid ini, gak pernah ikut pengajian wala apapun. Tahunya dia sholat, puasa, zakat sudah. Ya, cari uang, kumpulin uang 20.000. Coba kita tanya, Nek msenapeng, kira-kira ho nemepeng. Apa jawabannya kira-kira? Jai haji loh. Ya galung rumah Allah. Kan itu. Ya, itu cita-citanya. Itu cita-cita. Karena memang apa? Nabi Ibrahim berdoa memohon kepada Allah agar Allah menanamkan pada hati orang-orang beriman kepada kota suci, kepada Mekah ini. Makanya hati-hati kalau kita nggak pernah ada kerinduan untuk datangi kota suci. Nggak pernah rindu kosong lah, biasa saya. Saya malah lebih rindu ke India, ke Thailand, Bangladesh misalnya. Ini sudah hilang dari kefitrahannya. Sudah hilang dari fitrah, hilang. Udah nggak ada lagi fitrahnya, sudah hilang. Udah berpenyakit seperti ini. Karena orang yang beriman pasti condong hatinya itu ke tanah suci. Iya, doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah, mulai ujian ya melanda Ibrahim alaihissalam. Cuman paling penting ayo ikhwah, antum jangan berputus asa. Jangan berputus asa. Iya. Ketika saya menceritakan hal seperti ini,
agar kita berdoa sama Allah itu lebih ikhlas. Berdoa kepada Allah itu dari sesuatu hati yang paling dalam. Mafhum? Nyok betul kalan penglong be ke haja umrah pajuh buti untuk keluarga sip be ke haja umrah mutabungan hanati beliau tiban haja umrah. Ya khi, itu matematikanya kita. Kita jangan hitung matematikanya kita, nggak bakal tercapai. Tapi kita berdoa dari hati yang paling dalam, berdoa daripada hati yang paling dalam sama Allah. Ya Allah, saya adalah orang yang fakir ya Allah. Makan sih cukup hanya untuk sehari-hari ya Allah. Aku rindu dengan kota suci-Mu ya Allah. Aku ingin tawaf di kota suci ya Allah, di Ka'bah ya Allah. Engkau zat yang maha kaya ya Allah. Tidak ada yang sulit bagimu ya Allah. Ini yang harus kita minta sama Allah. Iya, karena bukan hanya sebatas harta yang bisa mengantarkan kita ke kota suci. Iya, bagi-bagi pengalaman ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bagi-bagi pengalaman. Siapapun punya pengalaman. Ya Allah pasti berikan siapapun. Ya, bukan maksud saya bagi doa saya dikabulkan atau tidak. Saya ingin cerita pengalaman dan antum juga yang penting berdoa sama Allah. Ya. Pengalaman saya pertama pergi umrah. Ya seperti kasus tadi, di mana uang pergi umrah? Di mana uang? Ya umrah sekian 60 juta, dari mana dapat uang? Ya sulit. Tapi subhanallah, tiba-tiba ada seseorang datang, antum sudah pernah pergi umrah? Gak pernah. Mau saya ajak pergi umrah? Masya Allah, bisa bayangkan gimana bahagianya. Ya ditawarin pergi umrah. Ya jangankan untuk pergi umrah, mungkin ke Malaysia pun nggak punya uang. Ya, nah ini apa ya mau saya sampaikan? Kita semua punya. Kalian semua yang hadir di sini yang belum pernah pergi umrah punya. Apa itu? Doa sama Allah. Bangun sepertiga malam, menangis sama Allah. Ya Allah, saya rindu dengan kota suci-Mu ya Allah. Saya ingin tawaf di Ka'bah ya Allah. Allah yang maha Razzaq, yang maha kaya akan memberikan kepada kita jalan yang tanpa kita duga. Kan seperti itu. Masya Allah, untuk melihat Ustadz Farhan. Masya Allah sudah berangkat haji. Gak perlu menunggu 5 tahun, gak perlu menunggu 10 tahun. Tiba-tiba nggak ada apa-apa, sudah berangkat haji. Iya, kalau mau hitung uang, itu haji langsung berangkat berapa ratus juta, 200 juta lebih. Tapi, nggak ada yang sulit bagi Allah. Mafhum ayyuhal ikhwah? Nggak ada yang sulit bagi Allah berdoa. Dan doa Nabi Ibrahim alaihissalam ribuan tahun yang lalu bermanfaat. Sampai detik ini. Ya, ini kekuatan doa, kekuatan yang luar biasa. Nah, kemudian setelah keberangkatan Ibrahim alaihissalam, mulailah Ismail menangis. Bekal sudah mulai habis. Ismail sudah mulai kehausan. Kemudian Hajar, seorang wanita yang lemah, dengan seorang anak bayi, melihat dari kejauhan di Bukit Sofa ada air. Berlirah beliau mendekati Bukit Sofa, ternyata tidak ada air. Kemudian beliau melihat dari Bukit Marwa, dari kejauhan sepertinya ada air di sana. Terus beliau berlari ke Bukit Marwa, ternyata juga tidak ada air. Terus beliau berlari-lari. Ya, di antara Bukit Marwa dengan Bukit Sofa, beliau tidak mendapatkan apapun. Tetapi subhanallah, ternyata air itu keluar langsung dari kakinya Ismail. Ya, demikian terkadang. Kita mencari rezeki, kita mencari nafkah, yang penting kita usaha. Terkadang dari usaha kita yang sudah lelah itu bukan di situ Allah memberikan nafkah kepada kita, tapi dari jalan yang lain. Anda perhatikan, kan Hajar berlari dari Bukit Sofa dan Marwah, berlari dari Bukit Sofa dan Marwah, mencari air. Ya. Ternyata akhirnya justru muncul di mana?
Di kakinya Ismail. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik, kita berusaha, jangan berputus asa. Pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada kita, pasti. Yang penting jangan putus asa. Iya, keluar air dari kaki Ismail alaihissalam. Dan disebutkan pada waktu itu dari Nabi SAW dari hadis Abdullah bin Abbas, yarhamullah umma Ismail law tarakat zamzam aw qala law lam taghrif minal ma lakanat zamzam 'ainan muayyanan. Allah merahmati ibunya Ismail. Kalau seandainya beliau tidak mengumpulkan zam-zam tersebut, maka dia akan menjadi mata air, terus dia akan keluar. Dikumpulkan, terkumpul jadi sebuah sumur yang bisa dimanfaatkan sampai detik ini. Berapa ratus juta, berapa miliar manusia sudah minum air zam-zam? Jadi semenjak munculnya air zam-zam, hanya Allah yang mengetahuinya. Apa pelajaran yang bisa kita petik? Pelajaran yang bisa kita petik para hadirin, apa yang seseorang korbankan untuk Allah, Allah nggak pernah menyia-nyiakannya, nggak pernah Allah sia-siakan. Makanya sering saya sampaikan, jangan main matematika kita di sini. Kalau kita main matematika, seorang wanita di tengah padang pasir ditinggalkan dengan seorang anak. Kalau main matematika kita, itu mati itu anak, mati itu si ibunya. Itu matematika kita. Makanya jangan pernah pakai matematika kita di sini. Inilah keberkahan ilahi. Enggak masuk akal kita di situ. Yang penting kita berusaha dan berdoa. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ya kalau hitungan uang, dari mana saya mau berangkat haji? Dari mana saya mau berangkat umroh? Di mana saya dapat uang? Itu matematika kita, ya ikhwah. Itu matematika kita. Ya, disinilah harus kehadiran tauhid kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah dengan dibarengi dengan doa yang tulus dari hati yang bersih, dari hati yang suci kepada Allah Rabbul Alamin. Ya. Kemudian fasyaribat wa arda'at waladaha. Setelah keluar air, dia minum air tersebut dan dia susui. Kemudian malaikat berkata kepadanya, la takhafu dayah. Fa inna hahuna baitullah yabni hadzal ghulam wa abuhu wa inna allaha la yudhi'u ahlahu. Jangan kau takut dan khawatir. Sesungguhnya di sinilah akan dibangun rumahnya Allah. Ia akan membangun anakmu Ismail dan bapaknya. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan ahlinya. Orang yang mereka berusaha untuk menjalankan perintah Allah, Allah nggak akan pernah sia-siakan. Dan itu sifatnya abadi. Dan ujian yang didapatkan tidak sebesar dari manfaat yang diberikan. Oktaib Ismail Ibrahim alaihissalam, kita katakan umur beliau 100 tahun, beliau wafat alaihissalam misalkan. Kita anggaplah dari 100 tahun umur beliau, 90 tahunnya beliau dalam keadaan ujian terus menerus. 90 tahun. Ujian yang diberikan oleh Allah. Dan kemudian beliau bersabar. Kira-kira kalau kita hitung, ya, berapa lama ujian yang Allah berikan kepada Ibrahim yang kemudian beliau merasakan berat dari ujian tersebut. Dan Allah memang sebutkan, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya itu merupakan ujian yang sangat besar bagi Ibrahim. Namun hasil yang Allah nampakkan dari perjuangan Ibrahim alaihissalam, dari semenjak beliau menyembelih, semenjak beliau membangun Ka'bah, kemudian beliau diwafatkan oleh Allah. Berapa banyak manfaatnya yang didapatkan oleh muslimin, orang-orang pengikut setelah Ibrahim? Ribuan tahun. Rasulullah saja sudah meninggal 1400 tahun yang lalu kurang lebih. Nah sebelum Rasulullah ada Ibrahim. Berapa banyak manfaat yang orang dapatkan dari Ka'bah? Berapa banyak manfaat yang orang dapatkan dari menyembelih? Dan semua pahala orang-orang yang mereka berhaji, bertawaf di Ka'bah, berkurban di hari raya, semuanya pahalanya mengalir kepada Ibrahim dan keluarganya. Berapa ribu tahun manfaat yang didapatkan oleh Ibrahim? Berapa ribu tahun? Hanya Allah yang tahu. Itu di dunia. Bagaimana lagi dengan akhirat? Iya. Nah di sini para hadirin dan hadirat, manfaat ukhrawiyah,
manfaat yang itu bentuknya akhirat itu lebih kekal, lebih abadi dibandingkan apa? Manfaat yang bentuknya duniawi. Orang yang membangun masjid ini, ya kita anggaplah masjid ini dibangun tahun 80-an. Misalnya seseorang membangun masjid ini, kemudian beliau meninggal. Dari tahun 80-an sampai tahun sekarang 80, 90, tahun 2000, 2010, sekarang 2019. Sudah hampir 50 tahun. Orang yang sholat di sini, orang yang sujud di sini, orang yang ruku di sini, orang yang baca Quran di sini. Iya, orang yang beribadah di masjid ini dari semenjak dibangun sampai hari ini kira-kira berapa ribu orang kalau kita mau hitung, dan pahalanya mengalir semua kepada orang ini. Iya. Nah, kalau seandainya kiamat itu ada sekian ratus tahun lagi ke depan dan masjid ini masih digunakan untuk sholat, terus mengalir pahalanya. Tapi kalau rumah kita bangun rumah besar-besar misalnya, mati kita dijual sama anak. Lah kalau anaknya baik, kalau anaknya bandar orang-orang maksiat, bandar narkoba, lain sebagainya, dijual rumah, dibeli untuk modal. Hilang enggak? Hilang. Ya, tetapi masjid ini ya kalau seandainya dimanfaatkan ribuan tahun pahalanya akan mengalir kepada kita. Ini manfaat apa? Ukhrawiyah itu sendiri. Ini manfaat ukhrawiyah. Abadi. Wa amma az-zabadu fayadhabu jufa. Wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Buih di lautan, walaupun banyak, hilang begitu saja. Tetapi sesuatu yang bermanfaat untuk manusia, Allah akan abadikan di muka bumi ini. Oleh karena itu, ayuhal hadirun wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, ya, pergunakanlah waktu yang Allah berikan untuk kita, untuk apa yang itu bisa menegakkan agama kita ini. Apa yang Allah berikan kepada kita tenaga, mari kita gunakan tenaga untuk menegakkan agama ini. Iya, harta yang kita miliki, yang dititipkan oleh Allah, juga mari kita tegakkan agama ini. Seluruh apa yang kita miliki kita tegakkan kepada agama ini. Ini manfaatnya bukan 1 hari, 2 hari, manfaatnya sampai barang tersebut dimanfaatkan oleh manusia untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun ini ada 4 juta orang berangkat haji. Pahalanya kepada siapa semuanya mengalir? Kepada Ibrahim. Tahun lalu ada 4 juta, sebelumnya ada 4 juta, sebelumnya ada 4 juta. Semuanya mengalir kepada Ibrahim. Orang yang berkurban, di setiap tahunnya berapa puluh juta muslimin berkurban. Ya, kalau seandainya muslimin di dunia ini ada sekian miliar, 100 juta berkurban di hari raya, pahalanya mengalir kepada Ibrahim dan Ismail. 100 juta. Ya, nah kalau seandainya ada 1000 tahun, 100 juta kali 1000 tahun berapa? Nah, kalkulator udah nggak bisa lagi, nggak kehitung. Begitulah kekekalan yang Allah kekalkan ketika itu baunya apa? Ibadah. Wa amma az-zabadu fayadhhabu jufa wa amma ma yanfa'un nas fayamkuthu fil ard. Ya, bisa bayangkan orang yang bangun masjid ini misalkan, ketika dia hidup memang uangnya Masya Allah habis sekian ratus juta, habis sekian miliar misalkan, habis. Tetapi ketika dia meninggal, Masya Allah terus ada hitungannya, miliaran itu sudah nggak terhitung. Manfaatnya sudah ada miliaran dibandingkan apa? Manfaat yang dia dapatkan dari orang beribadah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mafhum ya? Ini di antara faedah yang disebutkan oleh para ulama kita ya dari perjuangan Ibrahim alaihissalam dan anak beliau dan istri beliau. Kemudian yang kedua, faedah yang kedua disebutkan di sini, quwwatu tauhid fi qalbi Hajar alaihi salam, al-wahidah bainal jabal asy-syahiqah wa dhulumatil haqah wal wadi alladhi la asbaba fi lil hayah. Fa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qalat Allahu alladhi amaraka bihadza qala na'am qala idzan la yudhiyyuna Allah. Di sini kekuatan tauhid yang ada dalam hati Hajar alaihi salam
Seorang diri yang tidak ada satupun manusia pada waktu itu. Di antara gunung-gunung yang gundul dan di antara kegelapan malam yang sangat gelap gulita. Yang enggak ada sebab-sebab kehidupan, enggak ada di situ, air enggak ada, pohon enggak ada. Semua enggak ada. Tapi subhanallah, justru disitulah Allah memberikan keberkahan kepada siapa? Kepada Hajar alaihissalam. Nah, ini bisa kita petik sebuah pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kekuatan tauhid itu? Kekuatan tauhid itu kekuatan yang enggak bisa dengan latihan. Latihan siap gerak, balik kanan, balik kiri. Lari 100 km. Itu hanya akan memberikan kekuatan pada fisik saja. Ketika kekuatan hatinya lemah, itu akan jadi lemah. Ya gitu Bang Erik, betul? Kekuatan fisik tambah dibarengi dengan kekuatan hati. Itu enggak ada apa-apanya, enggak bermanfaat. Tetapi ketika kekuatan badan ini disertai dengan kekuatan hati, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang enggak masuk akal bisa dijalankan dalam kehidupannya. Enggak masuk akal seorang wanita berada di tengah padang pasir. Tapi disitulah beliau bersabar. Pasti Allah akan berikan jalan keluar untuk saya. Pasti. Ya. Ini kekuatan hati. Kekuatan hati. Ini kita nggak berbicara A, B, C, D. Ini semata-mata kekuatan hati. Terpautnya hati seorang dengan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Nah, wanita-wanita yang seperti ini akan siap segalanya. Tapi wanita-wanita yang tauhidnya masih lemah, imannya itu masih lemah, sedikit saja nanti misalnya ada cobaan, apalagi misalnya dengar suaminya sudah poligami, oh sudah kiamat dunia. Kiamat itu sudah. Kiamat sugro. Kiamat kecil. Akhirnya buat yang aneh-aneh. Minta yang aneh-aneh. Kenapa? Karena tauhidnya itu tidak kuat, tidak kokoh. Belum lagi cerita yang besar-besar, cerita yang hal yang lebih besar dari ini. Bisa difahami ya? Kemudian ayyuhal rahimani wa rahimakumullah. Berapa menit lagi adzan? Belum adzan ya? Kemudian setelahnya Allah menyebutkan, falamma balagha ma'u sa'ya qala ya bunay inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah Ibrahim alaihissalam pulang berkumpul kembali dengan keluarganya, falamma balagha ma'hu sa'ya, ketika umur Ismail adalah umur yang sudah tumbuh dewasa. Ya, sebagian ulama mengatakan umurnya 12 tahun, 7 sampai 12 tahun. Berarti umur Ismail, Ibrahim kan sudah 90 tahun lebih. Tiba-tiba Ibrahim berkata, ya bunai inni ara fil manam anni adbahuka fandur madza tara. Wahai anakku, sesungguhnya aku melihat aku menyembelihmu dalam mimpiku. Bagaimana menurut engkau wahai anakku? Antum melihat bagaimana kekuatan Ibrahim alaihissalam. Tidak pernah beliau mengeluh kepada Allah. Ya Allah, long umunya kaskirum puluh don. Ya Allah, kalau mudah kae ledat ka ujian menimpa long ya Allah. Bahkan habis-habis ya Allah. Ada enggak Ibrahim demikian? Enggak ada. Kenapa terus ujian yang kau berikan kepada saya ya Allah? Sudah lelah saya ya Allah, umur saya sudah 90 tahun lebih ya Allah. Dulu saya dibakar oleh kaum saya, dilempar ke dalam api. Kemudian bapak saya menentang saya harus meninggalkan itu semuanya. Kemudian ketika aku punya anak, engkau perintahkan aku untuk meninggalkan anakku ya Allah. Ketika anakku sudah tumbuh dewasa ya Allah, engkau suruh sembelih lagi ya Allah. Tidakkah engkau sayang kepadaku ya Allah? Enggak ada Ibrahim berkata demikian. Karena beliau yakin sekali. Husnudzon beliau kepada Allah itu luar biasa. Karena beliau yakin Allah mencintai saya, makanya Allah menguji dan mencoba saya.
Kita Masya Allah baru diuji oleh Allah sedikit saja diuji. Lu tak masalah lu. Bahkan lu masalah. Berakan ku mukat kopi 2 kilo habisnya 1 kilo dengar habis kah. 1/2 kilo kai turun. Sedih. Masya Allah. 1/2 kilo kurang kopi coba. Udah naudzubillah. Suudzon sama Allah. Prasangka jelek sama Allah. Kita nggak bayangkan kalau seandainya Allah memberikan ujian kepada kita seperti Allah memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim. Mungkin kita sudah murtad. Murtad kita sudah. Halah ekumu Islam lepu Islam lagi. Kakak kudubit. Kan gitu. Makanya dari kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, Allah memberikan ujian sebatas keimanan yang dimiliki oleh seseorang. Jadi kalau ujian kita masih kopi yang tadinya laku 2 kilo sudah mulai lakunya 1,5 kilo, itu ujian, berarti iman kita masih sebatas kopi mana ya? Anak age gunung loh ujian, age kopi ujian. Justru ya itu pun kadang nggak sanggup kita tahan. Nyosang gara-gara aku jak taklim tapi yo. Kakak hanya aku taklim le mesti belum 2 bulan no. Baik lah omset. Alhamdulillah. Ini iman. Jadi pelajaran yang berharga ayolah hadirin. Bagaimana Ibrahim alaihissalam begitu kokoh, tabit di atas agamanya, tabit di atas perintah Allah. Disembelih anaknya. Tapi subhanallah, lagi-lagi Ibrahim mendapatkan seorang anak yang saleh. Ya abati if'al ma tumar. Wahai bapakku, lakukanlah apa yang Allah perintahkan kepadamu, jangan ragu-ragu. Dan engkau akan mendapatkan saya termasuk dari orang-orang yang bersabar. Cerita Allah menggantikan Ibrahim Ismail dengan seekor kibas yang sangat besar. Hidup butuh perjuangan. Hidup butuh pengorbanan untuk Allah. Kapan jalan keluarnya? Jalan keluarnya jangan tanya. Yang penting kita bersabar. Ya pasti akan ada jalan keluar. Dan Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kita. Itu harus pegang. Tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah. Antum berjalan dari rumah antum menghidupkan motor. Habis sekian liter bensin. Hadir di majelis ilmu, duduk di ilmu. Antum meninggalkan pekerjaan antum. Wallahi Allah tidak akan pernah lupa apa yang antum korbankan hari ini. Wallahi Allah tidak akan pernah lupa. Namun dunia bukan hari di mana kita akan dibalas oleh Allah. Tapi suatu saat Allah akan memberikan balasan untuk kita itu semuanya. Allah gak pernah lupa. Sekecil apapun kebaikan dilakukan oleh seorang hamba. Oleh karena itu, if'alu khaira la'alakum tuflihun. Lakukanlah kebaikan. Dengannya kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat saya sendiri dan juga buat hadirin dan hadirat. Dan insyaAllah kita akan ketemu nanti setelah lebaran insyaAllah. Nah, saya akhiri. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.